Halo Sobat Urban, balik lagi nih sama aku di Reka Channel. Video kali ini aku bakal berbincang-bincang nih bersama salah satu orang yang nanti bakal membahas seputar dunia kuliah. Nah, penasaran? Tonton sampai akhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di-subscribe supaya channel ini berkembang. Terima kasih, selamat menonton. Nah, tadi kan sudah sedikit menyinggung nih soal tugas akhir. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih gambaran tugas akhir itu apa sih? Karena kan kalau di sekolah tidak ada yang namanya tugas akhir kan ya, karena adanya pasti ujian sekolah, ujian nasional, lalu ulangan-ulangan, UTS dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas akhir itu seperti apa? Tugas akhir di kuliah kan namanya skripsi ya. Nah, tugas akhirnya itu tentang mahasiswa membuat sebuah penelitian tentang fenomena yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi kita seperti menerapkan ilmu yang telah kita peroleh selama 4 tahun, kita terapkan, kita membuat sebuah penelitian tentang sebuah fenomena, kita bisa mencari solusi lewat penelitian tersebut agar ya fenomena atau masalah yang terjadi di dalam sebuah masyarakat itu bisa terselesaikan seperti itu. Oke, berarti itu bisa dikatakan merangkum atau apa ya, menggunakan apa yang udah dipelajari selama 7 semester sebelumnya, lalu dibuatlah sebuah hasil tugas akhir yang dituangkan dalam mencari solusi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, seperti itu ya. Jadi tugas akhir itu adalah hasil nyata buah dari kuliah kalian selama 7 semester sebelumnya. Oke, tadi kan kita sudah cerita banyak, berbagi kisah banyak banget soal dunia perkuliahan. Nah, tapi kan tidak hanya di dalam kampus aja nih yang bisa kita berbagi. Nah, mungkin bisa dibagi juga atau sharing soal kehidupan di luar kampusnya. Kalau kebetulan kan saya asli dari Magelang dan saya kuliah di Jogja. Tentang itu ya pasti saya juga ngekos karena saya ngerasa saya masih ingin istilahnya aktif organisasi, jadi saya kayak meminimalisir biar saya juga nggak cepet capek, itu juga saya ngekos biar saya juga bisa membagi waktunya enak. Untuk adaptasinya ya seperti yang saya bilang tadi, lebih ke shock kulturnya kaget karena banyak karakter yang belum bisa saya pahami waktu di sekolah, dan itu saya baru temuin di kampus seperti itu. Apalagi dari teman-teman luar daerah, kan saya bersyukur banget sih dapat teman-teman dari luar daerah karena bisa bukan sharing sih, lebih ke saya jadi lebih tahu tentang karakter orang itu memang beragam, dan saya juga udah menemukan contohnya langsung seperti itu. Oh, berarti kehidupan di luar kampus juga sangat menarik untuk dibicarakan ya, karena juga menemukan orang-orang baru dan kehidupan baru juga. Nah, tadi kan sudah cerita nih kalau kehidupan di luar kampus juga hal yang menarik untuk dibicarakan. Aku penasaran nih, apa sih kehidupan yang berbeda antara tempat asal dengan tempat kita kuliah, terutama di Jogja untuk Mas Coco ya, tentang kehidupan masyarakatnya mungkin? Ini sih hal yang paling berbeda antara Jogja dan Magelang itu, kalau menurut saya Jogja itu kayak nggak ada matinya tuh loh Mas. Iya. Jadi jam berapapun kita keluar ke Jogja pasti Jogja itu masih ramai. Beda kalau di Magelang ya, di Magelang jam 9 itu biasanya udah pada tutup tokonya, udah pada sepi. Tapi kalau di Jogja mungkin istimewa Jogja juga di situ kali ya. Oh iya, betul juga. Jadi setiap sudut itu pasti ada aja orang yang masih bertahan dan masih menikmati suasana Jogja. Masih melakukan kegiatannya. Iya, masih melakukan kegiatan. Wow, itu bisa menjadikan gambaran loh untuk teman-teman Sobat Perubahan yang mungkin setelah lulus ingin kuliah dan ingin kuliah di Jogja. Jadi bisa mendapatkan gambaran tentang kehidupan di Jogja. Lalu ini nih, pernah mendengar tentang tugas kan ya, tugas. Tadi kan dibicara membagi tugas dan kegiatan lainnya. Nah, tadi kan juga sempat menyinggung soal tugas nih. Kalau tugas harus bisa dibagi antara mengerjakan tugas, melakukan kegiatan UKM kalau ikut UKM, lalu juga kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan kan dalam satu hari itu ada 24 jam dan kegiatannya banyak banget nih ya. Nah, penasaran aja nih, apakah Mas Coco juga termasuk mahasiswa yang suka begadang untuk mengerjakan tugas? Kalau saya dibilang suka begadang ya, kalau kepepet ya pasti banget itu sih. Tapi lebih sering iyanya. Begadang ya. Kalau boleh tahu nih, begadang sampai jam berapa biasanya? Begadang saya paling malam atau paling pagi? Paling pagi itu ya nggak tidur. Wah, nggak tidur ya? Buat ngerjain tugas aja itu. Oke, itu karena
mungkin dari Mas Coco cara membagi waktunya antara tugas dan kegiatan lainnya seperti itu ya. Nah, jangan terkejut ketika nanti teman-teman sobat perubahan ketika akan kuliah menghadapi banyak-banyak tugas dan bisa dituntut untuk begadang. Tapi kalau kita bisa pintar untuk membagi waktunya juga tidak harus begadang juga, karena kan begadang juga bagaimanapun juga tidak baik untuk kesehatan kan ya. Jadi kan harus benar-benar kita balikin lagi ke diri kita masing-masing bagaimana caranya memanage agar tugas selesai, UKM tetap jalan, kegiatan yang lain jalan, dan istirahat juga jalan. Istirahat adalah hal yang penting dan tidak boleh terlewatkan juga ya. Jangan sampai terlalu fokus kuliah, terlalu fokus ke tugas, terlalu fokus banyak kegiatan, UKM, kepanitiaan, volunteer. Jadinya memangkas atau memotong jam istirahat kita. Nah, itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Teman-teman sahabat perubahan yang ingin kuliah nih, atau bahkan sahabat-sahabat perubahan yang sudah kuliah entah semester 1 atau juga baru pertengahan jalan, atau yang sedang merasa berat-beratnya kuliah, atau malah yang sudah di akhir-akhir lulus kuliah. Ada yang ingin disampaikan nggak nih? Mungkin sedikit dari saya ya, untuk teman-teman yang mau merencanakan untuk kuliah, silakan direncanakan dan dipikirkan secara matang tentang persyaratannya, tentang kalian mau masuk jurusan apa. Itu jangan sampai kalian yang milih tapi kalian juga yang sambat tentang jurusan yang kalian pilih, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang sudah kuliah, saya paham kalau misal kuliah emang berat dan saya juga pernah ngerasain itu. Intinya kalian lebih dari hebat buat melewati hal itu, dan jangan sia-siakan perjuangan kalian sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian sedang berada di titik bawah kalian, ingat tujuan awal kalian dalam memilih untuk kuliah, seperti itu. Wow, bagus sekali ya buat teman-teman sahabat perubahan, bisa nih dijadikan motivasi ketika ingin kuliah kelak atau teman-temannya sudah kuliah juga. Nah, tadi udah banyak banget nih yang di-sharingkan dari Mas Coco tentang kehidupan kuliah, terutama di UNJ, di kampusnya yang ada di Jogja. Nah, semoga dapat menjadi pandangan dan inspirasi buat teman-teman semua. Nah, mungkin juga teman-teman di sini jadi punya keinginan untuk kuliah di UNJ juga. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih sama kampus-kampus lain yang ingin kalian masuki. Jadi bisa loh request supaya nanti aku carikan informasinya juga biar bisa disaringkan seperti Mas Coco ini. Dan saya yakin pasti banyak sekali yang belum sempat terbagikan, belum sempat dibicarakan, dan semoga bisa bertemu nanti di lain waktu untuk berbagi yang lebih banyak lagi, entah dalam dunia kampus kembali atau tentang di luar kampus, atau malah pandangan Mas Coco setelah nanti lulus, setelah wisuda nanti seperti apa, nanti juga bisa berbagi hal-hal tersebut. Nah, nanti ditunggu aja video selanjutnya. Nah, buat teman-teman sahabat perubahan nih, terutama yang sekarang masih sekolah nih, tadi kan sudah berbicara soal kuliah. Nah, ada satu sisi lain nih yang tidak kalah penting. Selain kuliah, kalian juga bisa memilih untuk bekerja. Nah, ditunggu aja video selanjutnya tentang dunia kerja. Bagaimana sih dunia kerja itu, seperti apa sih? Apa aja yang perlu disiapkan nih ketika setelah lulus ingin langsung bekerja, dan bagaimana cara mencari pekerjaannya, mencari lowongannya di mana, lalu membuat CV itu di mana atau bagaimana, seperti apa, isinya apa. Nah, bakal banyak sekali nih topik-topik yang bisa kita bahas. Dengan penasaran? Nanti tunggu aja, nanti aku bakal berbincang dengan siapa yang pasti bisa digunakan atau bisa kalian ambil informasi dan inspirasi dari temanku yang nanti yang satu lagi. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like kalau kalian suka dan tinggalkan komen yang positif. Terima kasih sahabat perubahan. Salam perubahan. Berubah itu baik, berubah menjadi yang lebih baik. Bye-bye.